Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang sahabat yang bernama Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Adalah seorang sahabat Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW, yang tidak bisa menyertai perang Badar. Ia sangat menyesal dan sering mencela dirinya sendiri. Dia sering mengatakan, ini adalah peperangan besar pertama dalam sejarah Islam, dan kenapa aku bisa tidak ikut? Begitulah penyesalannya sampai kemudian dia memiliki keinginan, jika ada perang lagi maka aku akan berkorban habis-habisan sebagai tebusannya. Begitu kata sahabat Anas bin Nadhr radhiyallahu an. Dan ternyata kesempatan itu datang pada perang Uhud. Ia turut serta sebagai pejuang yang gagah berani. Pada mulanya, kaum muslimin telah mendapatkan kemenangan dalam perang tersebut. Namun, karena suatu kekhilafan, kaum muslimin menderita kekalahan pada akhir perang. Kekhilafan itu bermula dari beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum yang ditugaskan oleh baginda Nabi SAW untuk berjaga di suatu tempat yang khusus. Baginda Nabi SAW berpesan, sebelum ada perintah dariku, jangan tinggalkan tempat ini. Musuh dapat menyerang dari sini. Ketika permulaan perang, kaum muslimin memperoleh kemenangan. Melihat orang-orang kafir melarikan diri, para sahabat radhiyallahu anhum yang ditugaskan menjaga tempat itu meninggalkan tempatnya. Mereka beranggapan bahwa peperangan telah selesai, sehingga orang-orang kafir harus dikejar dan harta rampasan harus dikumpulkan. Sebenarnya, pimpinan pasukan penjaga ini sudah melarang dan mengingatkan pesan baginda Nabi SAW, kalian jangan meninggalkan tempat ini, kata pimpinan perang. Akan tetapi mereka menduga perintah baginda Nabi SAW itu hanya berlaku ketika perang berlangsung. Oleh karena itu mereka pun turun dari sana. Saat itulah pasukan kafir yang sedang melarikan diri melihat tempat itu telah kosong. Mereka segera kembali dan menyerang kaum muslimin dari arah sana. Hal ini sama sekali tidak diduga oleh kaum muslimin, sehingga mereka terdesak karena serangan tiba-tiba itu dan terjepit di antara dua kepungan orang-orang kafir. Karena itulah mereka berhamburan ke sana kemari dalam keadaan panik. Sahabat Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu melihat Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an datang dari arah depan. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Sa'ad, mau kemana engkau? Demi Allah, aku mencium harum surga datang dari arah Uhud." Setelah berkata demikian, ia mengacungkan pedang di tangannya dan merangsek ke tengah kaum kafir dengan bertekad tidak akan kembali sebelum syahid. Selepas kesyahidannya, tubuhnya diperiksa sudah rusak. Terdapat lebih 80 luka akibat tebasan pedang dan panah di tubuhnya. Hanya saudara wanitanya yang dapat mengenalinya melalui ujung jari-jari tangannya. Maka apa yang bisa dipelajari dari kisah tadi? Yang bisa kita pelajari dari kisah tadi adalah orang yang ikhlas dan bersungguh-sungguh menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di dunia pun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kesempatan untuk merasakan nikmatnya surga. Inilah kisah Sayyidina Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu yang telah mencium harum surga saat masih hidup. Jika keikhlasan sudah tertanam pada diri seseorang, maka nikmat surga pun akan dirasakan di dunia. Dan itu adalah pelajaran yang bisa kita petik dari kisah yang barusan kita sampaikan tadi, kita simak tadi. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.